Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianudin Rahman Firdaus dengan NIM 053707654 Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan atau mengerjakan tugas 3, di mana pada tugas 3 kali ini adalah melakukan praktikum transaksi, melakukan praktikum basis data terdistribusi, di mana pada panduan pengerjaannya lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP basis data. Pada pengerjaan transaksi pada kali ini, langkah-langkah yang saya lakukan adalah sesuai dengan petunjuk modul dari penjelasan kasus transaksi pada basis data, yang mana terdapat perintah-perintah yaitu commit statement, rollback statement, checkpoint statement, dan trigger. Kemudian pada kasus transaksi ini kita akan melakukan uji coba transaksi, yang sebelumnya kita akan membuat tabel baru pada tabel rumah sakit, di mana ada tabel obat dan tabel transaksi obat, atau pada database rumah sakit. Kemudian nanti kita akan melakukan transaksi dengan menggunakan trigger. Baik, kita mulai untuk tahapan-tahapannya, di mana pada langkah-langkah ini yang pertama adalah membuat perintah commit statement. Kita masuk dulu. Oke, di sini data rumah sakit sudah ada pada tugas 2 sebelumnya. Kemudian kita tinggal masuk database-nya. Kita coba lihat untuk tabel pasien. Di sini tabel pasien terdapat 5 ID. Kemudian kita masuk rutin, klik new rutin. Di sini kita tidak memasukkan komit dahulu. Kita coba jika tanpa komit bagaimana. Ini kita bisa call pada SQL, tapi agar cepat kita lakukan eksekusi saja. Tadi terdouble mungkin kehapus, kita coba lagi ulang.
di sini muncul saat di call transaksi 1, hasil eksekusinya adalah ID pasien 6 dengan nama Yuda, alamat Buah Batu, lelaki. Tetapi seharusnya pada tabel pasien tidak muncul karena kita belum melakukan komit. Betul, tidak muncul. Kemudian kita lakukan transaksi 2 dengan memasukkan komit statementnya. Kemudian di sini kita akan lakukan komit sell all from pasien. Coba eksekusi. Di sini muncul nama Denny dan pada data sebelumnya nama Yuda ID pasien 6 hilang dikarenakan tidak tersimpan. Kita coba lihat di tabel pasien. Nah, untuk sekarang dengan ID pasien 7 dengan nama Denny sudah tersimpan di database tabel pasien, database rumah sakit tabel pasien, karena sudah melakukan commit statement. Lanjut pada transaksi 3 ini kita membuat perintah rollback. Pada rollback ini kita coba update. Akan diubah di mana ID pasiennya 1. Kemudian kita lakukan rollback. Eksekusi. Oke, karena di sini kita lakukan rollback, di mana tadi yang akan diupdate adalah ID pasien nomor 1, kemudian kita rollback, maka data kembali lagi kepada data sebelumnya, di mana data sebelumnya adalah ID pasien 1 bernama Rian. Maka yang tadi kita lakukan dengan perubahan nama Tono tidak berhasil karena kita lakukan rollback. Lanjut transaksi 4. Kita coba kembali. Lakukan rollback dengan opsi lain. Kita coba masukkan yang rollback, lalu lakukan update pasien, set nama pasien, Budi di pasien 1 lagi, kemudian kita commit. Eksekusi transaksi 4.
Di sini pada transaksi 4 ini kita kan melakukan, sebelumnya kita memasukkan data baru, di mana data barunya adalah dengan ID pasien 9 nama Yanto, tetapi kita rollback maka tidak muncul ID pasien 9 nya. Kemudian kita melakukan update untuk data baru lagi, di mana kita akan mengubah nama pasien Budi di ID pasien 1 yang asalnya bernama Rian, kemudian berubah. Kita lihat di sini di tabel pasien sama berubah. Untuk rollback sudah berhasil dengan dua kasus yang berbeda, di mana rollback yang pertama kita melakukan rollback langsung saat melakukan data baru, kemudian di rollback maka hasilnya data yang sebelumnya yang akan kita ubah tidak terjadi apapun karena kembali pada data sebelumnya. Kemudian pada kasus 2-nya kita lakukan masukkan data baru dengan nama Yanto, tetapi kita rollback maka tidak terjadi apa-apa. Kemudian kita masukkan data baru lagi dengan update dan di set nama pasiennya Budi, kemudian kita commit, maka pada ID pasien 1 terjadi perubahan pada data tabel pasien menjadi nama Budi. Kemudian selanjutnya transaksi 5, di mana transaksi 5 kita coba membuat checkpoint statement. Nah, sini untuk transaksi 5 sudah berhasil, kita coba eksekusi. Di sini yang muncul adalah nama Ajat dan Yeni. Tadi nama Deden tidak muncul dikarenakan pada saat kita memasukkan insert nama Ajat, kita lakukan save point dengan checkpoint pertamanya adalah save point 1. Kemudian kita mencoba update, dirubah nama dengan nama Deden pada ID pasien 3, tetapi kita rollback kembali ke checkpoint 1, maka tidak ada perubahan pada ID pasien 3, tetap bernama Marwah Cinta dan tidak berubah nama Deden. Kemudian kita insert lagi dengan memasukkan
settingan ID pasien 11 dengan nama Yeni, dan kita tidak lakukan rollback ataupun save point, kita lakukan commit, maka hasilnya seperti ini. Untuk hasil checkpoint muncul dua nama tanpa ada perubahan apapun. Oke, lanjut. Untuk yang selanjutnya kita akan lakukan perintah trigger. Dimana pada perintah trigger kali ini kita akan membuat dua tabel baru, di mana tabelnya terdapat obat dan transaksi obat. Kita coba masuk rumah sakit, tabel baru, obat. Sini sudah muncul untuk tabel obat. Kita lakukan indeks. Oke, lanjut kita buat tabel transaksi obat. Tabel transaksi obat sudah muncul. Masukkan dulu indeksnya. Oke, jika sudah seperti ini kita masuk pada desainer. Membuat relasinya, membuat relasi dari tabel baru. Di obat pada ID obat. Save dulu. Oke, kemudian ID pasien dengan primary key, kemudian pilih foreign key-nya. ID pasien. Oke, sudah. Untuk relasi sudah berhasil. Jika seperti itu, lanjut kita masuk ke tabel obat, lalu masuk insert ID obat 1, pada obatnya pada kemudian ID obat 2. Bentar saya isi dengan nama obat amoxicillin, harga 15.000, stoknya 15. Selanjutnya kalau obatnya A003, namanya betadine, harga 10.000, stoknya 10. Kemudian kita save atau go. Sudah berhasil. Kita lihat sini sudah muncul di mana paracetamol dengan kode obat A001, harga 20.000, stok 20. Oke, kemudian kita masuk ke trigger, straight new trigger. Sini kita
transaksi obat after stop stop dikurangi new jumlah. Ini untuk melakukan update saat kita nanti masuk di proses transaksi, di mana ID obat dengan new ID obat. Seperti ini untuk triggernya. Lalu kita lakukan transaksi obat, masuk ke insert ID transaksi 1, kita masukkan ID pasien, beli, jumlah. Ya, ID obat adalah nama obat, saya lupa. Jumlahnya untuk paracetamol 10, harganya 20 ribu. Kemudian 2, kita coba lagi aja. Betadine 10 ribu ya, jumlahnya 5. Coba cek pada tabel obat. Sebentar, ada masalah seperti ini. Nah, di sini sudah berubah, di mana paracetamol yang asalnya stok 20 ribu menjadi yang asalnya stok 20 menjadi 10, kemudian betadine awalnya stok 10 menjadi 5. Untuk trigger di sini saya sudah berhasil melakukannya dengan transaksi obat yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah melakukan sesuai petunjuk modul, di mana pada penjelasan kasus data terdistribusi terdapat beberapa simulasi, yaitu konfigurasi pada komputer 1, konfigurasi pada komputer 2, dan membuat simulasi perubahan basis data, dan lihat hasilnya pada basis data komputer 2, kemudian membuat simulasi perubahan basis data komputer 2 Ubuntu, dan lihat hasilnya pada basis data komputer 1. Kita lakukan, pertama kita masuk database rumah sakit, kemudian kita masuk, di sini kita masuk ke replication ya. Di sini kita ini salin, kemudian masuk config, isipkan di sini. Langsung salah. Ada salah pada konfigurasi tadi, harusnya masuk
Ya, untuk tugas 3 yang dapat saya kerjakan karena problemnya saya belum menemukan, dikarenakan tadi salah, harusnya setelah config dan memasukkan data yang dari replikasi, harusnya saya langsung reload, kemudian lakukan add user, tapi tadi malah di stop, maka jadi crash. Dan untuk tahapan ini mungkin saya lewat dan tidak bisa saya kerjakan, mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi agak sedikit lama Pak, sehingga saya stop dulu. Dan di sini saya sudah bisa masuk lagi. Kemudian kita tadi lanjutkan untuk penjelasannya, di mana pada kasus data terdistribusi kita sudah melakukan berbagai macam perintah dari transaksi, yaitu commit, rollback, statement, checkpoint, dan trigger, di mana kita sudah melakukan transaksi. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan beberapa simulasi dari data terdistribusi, di mana data terdistribusi di sini komputer satu yaitu Windows sebagai host dan Ubuntu sebagai host. Lalu kita akan membuat simulasi perubahannya. Jika memang berhasil, dikarenakan saya sudah mencoba beberapa kali untuk mensimulasikan, namun terhambat pada tidak terbacanya flash disk. Sudah beberapa kali tracing dan lakukan troubleshoot, namun tidak berhasil. Maka saya akan coba kedua langkah ini saja yang mungkin akan kita coba. Pertama, konfigurasi komputer 1. Kita coba konfigurasinya di sini, replikasi, lalu masuk config, kemudian di sini kita copy, lalu masuk sumnya, masuk config by ini, dan kita sisipkan sebelah sini. Kita lihat coba restart. Berhasil ya. Mungkin tadi ada bug yang sebelumnya
sehingga saat kita coba di restart examnya malah korup. Untuk sekarang sudah muncul di sini show primary code, statusnya kita harus simpan. Ini kita save dulu aja seperti ini. Ini kita lakukan verifikasi. Ini kita masuk. Coba kirim. Sini. Nah, ini berhasil. Kemudian kita lihat pada pengguna di sini sudah muncul ya. Kita lakukan import. Lalu kita lakukan ekspor. Konfigurasi di sini karena terbatas, kemungkinan saya hanya bisa melakukannya sampai konfigurasi pada komputer satu saja. Mohon maaf bila ada salah kata dan pada pengerjaan di sini kurang maksimal. Mohon dengan sangat menjadikan ini bahan evaluasi saya dan menjadikan ini nilai yang terbaik untuk saya membantu UAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.